Mari kita lanjutkan dengan contoh yang ada di slide ke berapa itu ya? Ke 26 ya. Ini pernyataannya agak panjang, jadi saya mau tulisnya agak kecil-kecil ya biar muat. If P then not Q, ini ada di dalam kurung. Kemudian if and only if, apa itu yang sebelah kanan, not dalam kurung P and Q. Ya, ini kita andaikan salah, dan mari kita lihat bahwa yang ada di luar tanda kurung kata hubungnya adalah if and only if. Nah, kalian harus ingat bahwa untuk if and only if akan menilai salah itu ada dua kemungkinan, yaitu kalau yang pertama adalah benar salah. Ini saya pakai oranye ya. Ini yang pertama adalah yang di sini benar, kemudian di sini salah. Atau yang kedua berarti harus saya tulis lagi nih ya. Saya tulis pakai warna hijau. Sama seperti yang tadi, if P then not Q. Kemudian if and only if not P and Q. Ya, ini juga diandaikan salah. Nah, yang kemungkinan kedua adalah yang di depan ini salah, yang di belakang justru benar. Jadi kalian ingat bahwa if and only if itu akan salah kalau nilai kebenaran dari kedua bagian nggak sama ya, benar salah atau salah benar. Nah, mari kita lihat yang pertama dulu, yang atas. Ini ada notnya dan nilainya harus salah, berarti kalau tidak pakai not, ini hanya P and Q saja, nilainya harus benar. Mari kita lihat, kita punya dua bagian, sebelah kiri nilainya harus benar, sebelah kanan P and Q-nya juga harus benar. Mana yang akan kita selesaikan dulu? Silahkan mulai dari yang kemungkinannya paling kecil. Mari kita lihat, if P then not Q itu kapan bernilai benar? Yaitu kalau ya ada tiga kemungkinan. Saya akan tulis di sini, if P then Q. Ya, saya akan tulis cepat aja, BBSS kemudian BSBS. Hanya akan salah di sini. Yang lainnya nilainya akan benar. Jadi sekali lagi, akan salah kalau sebabnya benar, akibatnya salah. Ya, tetapi ada tiga kemungkinan bernilai benar dia. Jadi ada tiga kemungkinan. Sementara untuk P and Q, kapan P and Q itu nilainya benar? Hanya ada satu kemungkinan, tidak ada kemungkinan yang lain, yaitu pada saat P-nya benar dan Q-nya benar. Ya, jadi karena P and Q bernilai benar itu hanya ada satu kemungkinan, kemungkinannya lebih sedikit, maka itu yang akan kita selesaikan dulu. Ya, kita sudah punya nilai untuk P yaitu benar dan Q juga benar. Nah, kita akan isikan ke sebelah kiri. Kalian boleh mulai dari P dulu, boleh mulai dari Q dulu. Misalnya, kita akan mulai dari P. Berarti ini kita isikan sama seperti ini tadi, ya. Nah, sekarang kita akan lihat nilai Q-nya. Ya, perhatikan di tabel kita ini tadi. If P then Q harus benar, sementara P-nya benar. Jadi P-nya benar tuh ini berarti ya. Hanya baris pertama dan kedua, karena baris ketiga dan keempat itu berarti P-nya salah. Tetapi yang kita cari adalah nilai if then itu benar. Berarti yang ini yang kita cari. Bukan ini. Kenapa bukan ini? Karena kalau ini nilainya salah. Ya, yang kita cari nilainya benar. Ya, berarti akibatnya harus bernilai benar. Berarti not Q-nya harus benar. Kalau not Q-nya benar, berarti Q-nya harus bagaimana? Ya, tidak ada kemungkinan yang lain, dia harus salah. Mari kita lihat, kita sudah selesai melakukan langkah yang kedua, memberikan nilai kebenaran bagi masing-masing simbol. Mari kita lihat, di sini P-nya benar, di sini juga benar, nggak masalah, cocok. Tetapi di sini Q-nya salah, di sini Q-nya benar, berarti ini nggak cocok. Ya, kalian ingat kalau ada yang tidak cocok, berarti kesimpulan kita adalah apa? Ya, valid. Jadi kemungkinan yang pertama ini menghasilkan kesimpulan valid.
Bagaimana dengan yang kedua? Mari kita lihat yang kedua. Sama seperti tadi, ini saya hilangkan dulu. Kalau nggak pakai not, berarti PNQ harus apa? Salah ya, kebalikannya dari B ya. Oke. Jadi sebelah kiri harus salah, if P then not harus salah, kemudian PNQ juga harus salah. Nah, mari kita lihat mana yang kemungkinannya lebih sedikit. Yang sebelah kiri ini if then. Nah, if then itu akan salah hanya ada satu kemungkinan. Sementara PNQ akan salah ada 3 kemungkinan. Ya, jadi kita selesaikan dulu sebelah kiri. Ya, supaya nilainya salah, berarti sebabnya harus benar, kemudian akibatnya harus salah. Dan kalau not Q-nya salah, maka Q-nya sendiri adalah benar. Kita sudah punya nilai benar untuk P dan benar juga untuk Q. Nah, kita akan isikan ke sebelah kanan. Kalian boleh mulai dari P dulu, boleh mulai dari Q dulu. Misalnya, saya akan mulai dari Q, jadi Q-nya akan saya pasangkan sama kayak gini ya. Nah, PNQ harus salah, sementara Q-nya benar. Berarti bagaimana P-nya? Ya, kalian lihat di tabel PNQ, berarti P-nya harus salah. Kita sudah selesai melakukan langkah kedua, mari kita cek. Di sini Q-nya benar, di sini juga benar. Cocok ya. Tapi di sini di sebelah kiri P-nya benar, di sebelah kanan P-nya salah. Berarti ini tidak cocok. Karena ada yang tidak cocok, kesimpulan kita adalah valid. Ya, karena kemungkinan yang pertama menghasilkan kesimpulan valid, yang kedua juga valid, maka kesimpulan kita adalah valid. Perlu kalian ingat begini, misalnya kemungkinan pertama hasilnya adalah valid, yang kedua juga valid, maka hasilnya adalah kesimpulan kita adalah valid. Kalau misalnya kemungkinan yang pertama valid, lalu yang kedua tidak valid, maka kesimpulan kita adalah tidak valid. Kenapa? Karena berarti pernyataan itu mungkin salah, karena dia mungkin tidak valid ya. Kemudian yang ketiga, kalau kemungkinan yang pertama tidak valid, nah kita nggak perlu ngecek yang kedua nih, karena kesimpulannya pasti sudah langsung tidak valid. Yaitu contoh yang kedua. Semoga membuat kalian bisa menjadi lebih memahami prosedur pengandaian salah, yaitu sebuah prosedur untuk menentukan sebuah pernyataan itu valid atau tidak.